pertama ada pengertian tunadaksa. Pengertian dan istilah dari anak tunadaksa sering disebut juga dengan anak yang mengalami kecacatan pada tubuh, fisik, dan ortopedi. Istilah dan makna tunadaksa berasal dari kata daksa yang berarti memiliki fisik atau bagian tubuh yang tidak berfungsi secara sempurna. Sedangkan istilah dari cacat tubuh dan cacat fisik ini sendiri ditujukan pada anak yang memiliki kecacatan pada anggota tubuhnya saja, bukan cacat pada indranya sekaligus. Selanjutnya, cacat ortopedi yang merupakan terjemahan dari orthopedically handicapped, yang artinya ortopedi ini sangat berkaitan dengan tulang, otot, maupun pada daerah persendian. Selanjutnya, ada karakteristik anak tunadaksa, ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum ini meliputi bagian anggota gerak tubuh yang dimiliki anak tunadaksa tersebut kaku atau lemah atau bahkan mengalami kelumpuhan. Lalu kesulitan saat bergerak. Hal ini dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu gerakan yang tidak sempurna maupun tidak beraturan. Lalu bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau tidak sempurna atau lebih kecil dari biasanya. Selain itu juga umumnya terdapat cacat pada alat anggota gerak, rasa kaku pada bagian jari tangan dan kesulitan menggenggam, dan penderita juga mengalami kesulitan pada berdiri, berjalan, duduk, dan memperlihatkan ciri-ciri sikap tubuh tidak normal sebagaimana mestinya. Selain itu juga cenderung bertingkah hiperaktif sehingga penderita tidak dapat tenang. Karakteristik anak tunadaksa, ciri-ciri pada fisiknya. Pertama, memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam kesempurnaan tubuh penderita tersebut. Hal ini menyebabkan kurangnya koordinasi pada bagian otot dan motoriknya, seperti tangannya putus, kakinya lumpuh atau layu. Kedua, pada bagian kecerdasannya, penderita tunadaksa cenderung normal atau bahkan di atas rata-rata. Ketiga, perasaan yang menggambarkan ekspresi kemarahan dan rasa kecewa yang mendalam hingga merasa depresi karena frustasi dengan keadaan yang dialaminya. Keempat, penyangkalan yang dilakukan dikarenakan penderita tidak menerima realita bahwa mereka memiliki kecacatan dan penerimaan yang mereka lakukan setelah mereka menerima apa yang terjadi bagi mereka. Kelima, meminta belas kasih orang lain dikarenakan terdapat saat-saat mereka harus membutuhkan bantuan orang lain. Dan yang keenam, menolak belas kasih yang diberikan orang lain ketika penderita tersebut sudah beradaptasi dengan baik pada kehidupannya. Selanjutnya, karakteristik anak tunadaksa, ciri-ciri sosial, yaitu karena memiliki keterbatasan dalam beraktivitas menjadikan anak tunadaksa kurang luas dalam segi pergaulannya. Faktor lainnya yaitu terkadang anak bersikap marah-marah atau emosi dengan bersikap tidak jelas, dan diperlukan alat-alat khusus penopang tubuh, misalnya kursi roda, kaki ataupun tangan buatan sebagai penyokong saat pembelajaran di kelas. Lalu ada klasifikasi anak tunadaksa. Yang pertama itu kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system disorders. Penggolongan anak tunadaksa ke dalam kelainan sistem cerebral didasarkan pada letak penyebab kelahiran yang terletak di dalam sistem syaraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Nah, yang kedua ini kelainan pada sistem otot dan rangka atau musculoskeletal system. Penggolongan anak tunadaksa ke dalam kelompok sistem otot dan rangka didasarkan pada letak penyebab kelainan anggota tubuh yang mengalami kelainan, yaitu kaki, tangan, sendi, dan tulang belakang. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab tunadaksa. Yang kesatu, sebelum lahir, fase prenatal, intervensi atau penyakit, kelainan kandungan, bayi dalam kandungan terkena radiasi, ibu yang sedang mengandung mengalami trauma. Yang kedua adalah saat kelahiran, fase natal atau prenatal, proses kelahiran yang terlalu lama, pemakaian alat bantu berupa tang ketika proses kelahiran yang mengalami kesulitan, pemakaian anestesis yang melebihi ketentuan. Yang ketiga adalah setelah proses kelahiran atau fase postnatal, kecelakaan atau trauma kepala, amputasi, infeksi penyakit yang menyerang otak. Selanjutnya ada dampak perkembangan anak tunadaksa, meliputi perkembangan kognitif dan juga perkembangan sosial, emosi, dan kepribadian. Pada perkembangan kognitif, anak tunadaksa dengan kerusakan alat tubuh tidak ada masalah secara fisiologis dalam struktur kognitifnya. Masalah terjadi ketika anak tunadaksa mengalami hambatan dan mobilitas. Anak mengalami hambatan dalam melakukan dan mengembangkan gerakan-gerakan sehingga dapat mengakibatkan hambatan secara keseluruhan pada perkembangan struktur kognitif anak tunadaksa. Dalam pengukuran intelijensi anak tunadaksa, sering ditemukan angka intelijensi yang cukup tinggi. Namun potensi kognitif yang cukup tinggi pada anak-anak tunadaksa ini seringkali belum dapat difungsikan secara optimal.
Selanjutnya pada perkembangan sosial, emosi, dan kepribadian, yaitu sikap, perhatian keluarga, dan juga lingkungan terhadap anak tunadaksa dapat mendorong anak untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Ketunaan yang ada pada anak tunadaksa secara khusus tidak akan menghambat dalam perkembangan emosi pada anak tunadaksa. Pada usia dini, anak tunadaksa mengalami gangguan dalam fungsi mobilitas, gangguan pada waktu merangkak, berguling, berdiri, dan juga berjalan. Selanjutnya ada layanan pendidikan pada anak tunadaksa. Di sini terdapat tujuan pendidikan anak tunadaksa. Yang pertama ada pengembangan intelektual dan akademik, yang dimana pengembangan aspek intelektual dan akademik ini dapat dilaksanakan secara formal di sekolah melalui kegiatan pembelajaran. Di sekolah khusus baik tunadaksa, SLB, tersedia seperangkat kurikulum dengan semua pedoman pelaksanaannya. Namun hal yang lebih penting adalah pemberian kesempatan dan perhatian khusus pada anak tunadaksa untuk mengoptimalkan perkembangan intelektual dan akademiknya. Terus yang keduanya ada membantu perkembangan fisik dari anak tunadaksa ya. Oleh karena itu, anak tunadaksa mengalami kecacatan fisik, maka dalam proses pendidikan, guru turut bertanggung jawab terhadap pengembangan fisiknya dengan cara bekerjasama dengan staf medis. Terus berikutnya juga ada meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri anak. Dalam proses pendidikan, para guru bekerjasama dengan psikolog harus menemukan konsep diri yang positif terhadap kecacatan agar dapat menerima dirinya. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif sehingga dapat mendorong terciptanya interaksi yang harmonis. Selanjutnya ada mematangkan aspek sosial. Aspek sosial yang meliputi kegiatan kelompok dan kebersamaannya perlu dikembangkan dengan pemberian peran kepada anak tunadaksa agar turut serta bertanggung jawab atas tugas yang diberikan serta dapat bekerjasama dengan kelompoknya. Selanjutnya mematangkan moral dan spiritual. Nah, dalam proses pendidikan perlu diajarkan kepada anak tentang nilai-nilai, norma kehidupan, dan keagamaan untuk membantu mematangkan moral dan spiritualnya. Bisa dengan cara kita dari pendidikan agamanya, mengenal siapa Tuhannya, pengenalan terhadap ibadahnya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, meningkatkan ekspresi diri. Ekspresi diri anak tunadaksa perlu ditingkatkan melalui kegiatan kesenian, keterampilan, atau kerajinan. Di anak tunadaksa pun harus bisa meningkatkan dari segi kesenian, keterampilan, atau kerajinannya. Mungkin dengan bakat-bakat yang dia perolehnya melalui contoh media sosial, atau misalkan bisa juga dari gambar atau video yang telah ditampilkan, itu bisa diasah kembali oleh anak tunadaksa. Berikutnya ada mempersiapkan masa depan anak. Dalam proses pendidikan, guru dan personel lainnya bertugas untuk menyiapkan masa depan anak. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak bekerja sesuai dengan kemampuannya, membekali mereka dengan latihan keterampilan yang menghasilkan sesuatu yang dapat dijadikan bekal hidupnya. Jadi guru juga harus bisa mengolah kreativitas anak, mengolah dari segi keterampilannya agar anak tunadaksa ini tidak minder ketika melihat teman yang lainnya itu bekerja. Jadi dari segi keterampilannya ketika sudah bisa dioptimalkan, maka anak tunadaksa pun bisa menghasilkan sesuatu yang dapat dijadikan bekal hidupnya. Jadi intinya bisa mandiri. Prinsip pembelajaran anak tunadaksa yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama prinsip multisensori dan yang kedua prinsip individualisasi. Untuk prinsip multisensori, proses pendidikan anak tunadaksa sedapat mungkin memanfaatkan dan mengembangkan indera-indera yang ada dalam diri anak, karena banyak anak tunadaksa yang mengalami gangguan indera. Dengan pendekatan multisensori, kelemahan pada indera lain dapat difungsikan sehingga dapat membantu proses pemahaman. Prinsip individualisasi. Individualisasi mengandung arti bahwa titik tolak layanan pendidikan adalah kemampuan anak secara individu. Model layanan pendidikannya dapat berbentuk klasikal dan individual. Dalam model klasikal, layanan pendidikan diberikan pada kelompok individu yang cenderung memiliki kemampuan yang hampir sama.
dan bahkan pelajaran yang diberikan pada masing-masing anak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tempat pendidikan, yaitu yang pertama sekolah khusus berasrama, full time residential school, kelas reguler dan khusus, part time regular class and part time special class. Yang kedua sekolah khusus tanpa asrama, special day school, kelas reguler dibantu oleh guru khusus, regular class, khusus sportif instructional service. Yang kelas ketiga kelas khusus penuh, full time special class, kelas biasa dengan layanan konsultasi untuk guru umum, atau bisa disebut juga regular class placement with consulting service for regular teacher.